Yang pertama, peradaban pra-Islam di Cina. Negeri Tiongkok atau dalam bahasa Cina Zhuo yang memiliki arti negara tengah dan saat ini lebih dikenal dengan Cina. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa Kekaisaran Dinasti Qin pada tahun 221 sampai 207 sebelum Masehi. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi ketika pada masa kejayaan pada era Kekaisaran Dinasti Tang pada tahun 618 sampai 719 Masehi. Agama pertama pada peradaban Cina yaitu Konghucu. Agama Konghucu merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir pada masa Kekaisaran Dinasti Zhou. Ajarannya sendiri mulai dikenal pada tahun 531 Masehi. Agama kepercayaan yang kedua adalah Tao atau lebih dikenal dengan Taoisme. Sama halnya dengan Konghucu, Taoisme merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir di Cina. Ajaran Taoisme ini dibawa oleh Lao Tzu atau lebih dikenal dengan sebutan Sang Guru Tua yang lahir pada tahun 640 sebelum Masehi. Agama selanjutnya yaitu ajaran Sang Buddha. Menurut sejarah, agama Buddha mulai diperkenalkan di Cina pada masa kekuasaan Kaisar Mingti. Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur. Peradaban Cina dimulai dari Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Kuen-Lun di Tibet. Sungai Huanghe disebut juga Sungai Kuning atau Sungai Malapetaka karena wilayah ini sering dilanda banjir dan sering mendapatkan serangan dari suku barbar. Kebudayaan Cina kuno identik dengan nama dinasti Shang yang diperkirakan pada tahun 1746 sampai 1122 sebelum Masehi. Islam masuk dan menyebar ke daratan Cina melalui dua saluran penyebaran. Yang pertama dari kontak perdagangan dan yang kedua dari kontak perkawinan atau yang lebih dikenal dengan asimilasi kebudayaan. Aktivitas perdagangan yang dibawa oleh saudagar-saudagar Arab ke Cina pada masa itu terbagi melalui dua jalur perdagangan, yaitu jalur darat dan jalur laut. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politeisme. Selain menyembah dewa-dewi, masyarakat Cina kuno juga memuja para leluhur. Dewa-dewi yang sering mendapatkan pemujaan yaitu Feng Zhou atau dewa angin, Lei Xin atau dewa topan yang digambarkan sebagai naga besar, Tai Shan atau dewa yang menguasai bukit suci. Sistem pertanian. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam padi, gandum, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum pada 5000 Masehi dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Aksara dan bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf gambar dengan masing-masing mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk memungut rasa persatuan dan kesatuan, maka pada abad ke-20 dikembangkan persaudaraan pemakaian bahasa persatuan yang disebut dengan Huoyu. Yang kedua, peradaban pra-Islam di India. India merupakan sebuah wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Kira-kira 3000 sebelum Masehi, bangsa Dravida ke India melalui celah Khaybar. Dalam perkembangan sejarah India terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu kebudayaan lembah Sungai Indus 4000 sampai 3000 sebelum Masehi
dan kebudayaan lembah Sungai Gangga tahun 1000 sebelum Masehi sampai kedua kebudayaan tersebut berpusat di lembah sungai yang subur. Yang pertama, peradaban lembah Sungai Indus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ahli arkeologi pada tahun 1921, 1922, 1933, dan 1942 berhasil ditemukan sisa-sisa peninggalan berupa runtuhan dua kota tua, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Peninggalan tersebut merupakan sisa peninggalan bangsa Dravida. Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa sangat maju karena telah terbukti mereka sudah mampu membuat perencanaan tata kota yang teratur, jalan-jalan yang lurus dan teratur, saluran air untuk pengairan dan pertanian, dan mata uang dalam bentuk materai dari tanah liat. Sistem pemerintahan Dravida. Pemerintahan lembah Sungai Indus dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Peninggalan kebudayaan dari hasil penggalian di kota Harappa ditemukan beberapa arka yang masih sempurna bentuknya dan dua buah torso atau arka yang telah hilang kepalanya, dan juga alat-alat rumah tangga. Teknologi, mereka mampu membuat barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian, kain dan kapas, serta bangunan-bangunan. Yang kedua, peradaban lembah Sungai Gangga. Letak geografis peradaban lembah Sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Hindia. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Kepercayaan bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau yang dianut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Siwa sebagai dewa perusak atau pembinasaan. Adapun dewa-dewa yang lainnya yaitu Dewi Saraswati, Dewi Pengetahuan, Dewi Kebijaksanaan. Adapun dewa-dewa yang lain yaitu Dewi Laksmi atau Dewi Kecantikan dan Kebahagiaan. Agama Buddha muncul sebagai bentuk reaksi beberapa golongan atas ajaran kaum Brahmana dan juga adanya sistem kasta yang membedakan manusia atas beberapa golongan. Sebagai pelopor agama Buddha adalah Siddhartha Gautama Putra, Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Ajaran agama Buddha termuat dalam kitab suci Tripitaka yang berarti 3 ranjang, yaitu yang pertama, Vinaya Pitaka yang berisi ajaran dan khotbah Sang Buddha. Yang kedua, Sutranata Pitaka berisi keterangan dan percakapan Buddha. Yang ketiga, Abhidharma Pitaka berisi keterangan tentang tata tertib yang harus dilaksanakan penganut Buddha. Perkembangan kebudayaan masyarakat lembah Sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian, kesusastraan, seni pahat, dan seni patung berkembang pesat. Kuil-kuil yang indah dari sana dibangun. Daerah-daerah yang diduduki oleh bangsa Indo-Arya sering disebut dengan Aryavarta, negeri bangsa Arya atau Hindustan, tanah milik bangsa Hindu. Halo, terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.